Prestasi Kabupaten Malang 2018, finalis Inobel 2019, penghargaan Metro TV Guru Inspiratif, wah baru nih, tahun 2020, kemudian penulis soal AKM tahun 2020, dan juara 2 Guru Inovatif Award 2021 nih baru ya. Wow. Luar biasa ini prestasinya. Kebetulan. Mudah-mudahan keluar ke kita semua dan lebih hebat lagi ya, Bu. Amin, amin, amin. Ini adalah dokumentasi perjalanan beliau, di mana prestasi-prestasi tersebut diraihnya, di antaranya beliau juga guru inti nasional ya. Kemdeglang ternyata. Nah, ini di mana nih, Bu? Aceh. Aceh. Aceh ya, keren. Ini pasti nih. Wah, indah sekali. Lanjut, ternyata ini ada Bapak Dirjen kita, dan juga beliau ini penulis mikar seperti yang tadi saya sebutkan, dan ini juga sudah mulai dipegang nih sama Bapak. Mudahan ada kecipratan juga nih bukunya, Bu. Oke, siap. Ini adalah buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau, ada 10 buku, tentunya ini matematika ya, sudah jelas sekali berdasarkan ilmunya. Nah, KSN luar biasa. Semua PP yang Kak Dirjen gitu. Di antaranya kita hadir di sini. Waduh, saya sangat bangga banget gitu ketemu dengan Bapak Ibu. Dan nanti semoga kita bisa ketemu live gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita belajar bersama Bapak Ibu ya. Mohon izin saya share screen. Nanti PP bisa saya kirim ke Pak Yusak gitu, biar nanti Pak Yusak yang mengirimkan ke Pak Busma. Jadi nanti kita bisa disimpan untuk persiapan kita menjadi fasilitator di angkatan kelima nanti. Nah, ini kita ceritanya membedah. Kalau membedah itu kan diurai gitu, diurai semua apa sih isinya paket satu, karena tahun lalu kan kita bulan apa ya kita mulai itu Oktober ya Bapak Ibu ya menjadi PP, sedangkan PP dengan fasilitator itu ya beda ya kerja kita gitu. Kalau kita kan dari luring dengan pendampingan individu ke guru-guru penggerak gitu. Tapi kalau nanti kita di angkatan 5 kita itu nanti daring gitu Bapak Ibu ya, membantu menjadi teman belajarnya guru-guru penggerak, calon-calon guru penggerak angkatan 5. Jadi benar jadi pionirnya untuk guru-guru penggerak. Jadi teman untuk membantu mempelajari paket-paket modul yang wajib mereka pelajari. Jadi sekarang kita mau belajar besar sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita tunggu minggu depan atau 2 minggu lagi Pak Yusak dan Bu Ad ngeset kembali untuk paket modul 2 Bapak Ibu ya. Sampai nanti modul 3. Nah, ini kita refresh sebentar gitu ya Bapak Ibu bahwa 10 ini ya, 10 submodul itu wajib dipelajari oleh calon guru-guru penggerak. Nah, sekarang kita mau belajar bersama di paket modul 1 yang berisi 4 ya Bapak Ibu. 4 sub. Nah, 4 sub ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan berhubungan erat sekali. Jadi berbeda ini lihat jadi berdewantara gitu. Jadi yang harus
harusnya Bapak KHD 100 tahun yang lalu itu. 100 tahun yang lalu itu era yang sangat-sangat luar biasa kan Bapak Ibu. Dengan penuh sekarang tergali kembali gitu. Jadi kita patut berbangga gitu dengan tim Kemendikbud yang digawangi oleh Mas Menteri, kemudian Pak Dirjen dan tim-timnya. Jadi waktu saya diundang di kantornya Kemdikbud itu saya sangat apa ya, terharu dan bangga gitu loh dengan misi visinya tentang Indonesia untuk pendidikannya. Ternyata digawangi sudahnya instruksi membuat modulnya, akhirnya dipilihlah kita ya, akhirnya menjadi bagian transformasi pendidikan ini. Jadi benar-benar kita harus bangga gitu dengan proyek atau proyek ini gitu Bapak. Nah kemudian setelah kita tahu filosofinya, lah bagaimana gitu loh peran kita sebagai guru, praktisi pendidikan, orang tua ya, nilai-nilainya seperti apa untuk menuju Indonesia yang maju gitu. Kemudian visinya apa, dan yang terakhir kita itu membangun budaya-budaya positif dengan berdasarkan filosofi tersebut tadi. Jadi di dalam pikiran kita itu yang ada positif dan positif. Jadi negatif itu hilang gitu. Walaupun sebenarnya banyak problem, banyak kendala, pikir positif. Nah, itu paket modul kapan kita masuk ke paket 2. Nanti kita bergantian siapa yang akan menjadi narasumbernya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama. Nah, nanti itu juga paket lagi bagaimana kita mendiferensiasikan anak-anak kita, bagaimana memberi pembelajarannya, kemudian bagaimana sosial emosionalnya, dan terakhir coaching ya, coachingnya seperti apa, pelatihannya untuk anak-anak, untuk kita sebagai guru, itu satu paket juga. Dan yang terakhir nanti bagaimana kita memimpin pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan yang bijak, mengelola sumber daya di setiap sekolah-sekolah yang kita berada ya Bapak Ibu. Kemudian kita membuat program-program sekolah yang berdampak pada siswa. Jadi modul-modul ini ternyata waktu saya tanya di kementerian, waktu itu kita diskusi waktu itu saya diundang habis makan habis sholat duhur ya, jadi makan siang saya diundang, pas kebetulan memang saya waktu itu menerima penghargaan dari Metro TV, nginep di hotel Ambassador, waktu itu langsung ditelepon oleh Pak Dirjen untuk datang ke sana lah. Kita dari siang jam 1 sampai mau maghrib di gerak ini. Terus akhirnya muncullah sekolah penggerak juga itu. Aduh, luar biasa. Itu pengalaman yang tak terlupakan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung masuk ya Bapak Ibu. Jadi dari 4 submodul tadi kita gabung bersama. Nah, akhirnya menjadi suatu tema. Temanya adalah bagaimana nilai, peran, visi kita sebagai guru ya atau orang tua dalam membangun budaya positif, pastinya berdampak pada murid berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak Ibu ya, ini Bapak Ki Hajar Dewantara yang 100 tahun lalu sudah luar biasa. Beliau adalah Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama, karena beliau adalah tokoh ningrat ya, yang dari Yogyakarta ya, dari Jawa. Jadi beliau benar-benar orang yang bisa memikirkan tentang anak-anak kita gitu. Jadi luar biasa dengan motonya apa Bapak Ibu ingat kan? Jadi sing ngarso sung tulodo ya,
ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, ya kan. Jadi didep di pemimpin, ing madya mangunkarsa itu tengah ya, madya itu tengah Bapak Ibu ya, karena itu bahasa Jawa. Jadi kita itu menjadi teman, jadi menjadi sharing ya, teman sharing. Kemudian kalau tutwuri handayani kita di belakang. Nah kita di belakang itu menjadi pendorong, menjadi motivator gitu untuk kualitas kita ya, intinya. Jadi luar biasa sekali. Ini inti dari filosofi pendidikan KHD Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pendidikan itu sebenarnya adalah tempat persemaian benih kebudayaan. Betul. Saya sampai terharu ini ada apa ya, waktu itu saya mikir pendidikan kebudayaan. Kenapa kok pendidikan itu merupakan tempat bersemainya benih-benih gitu loh kebudayaan. Kita gali di sini ternyata pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, Bu. Itu di modul 1.1. Jadi merupakan satu kesatuan utuh. Jadi pendidikan mendasari kebudayaan, kebudayaan mendasari pendidikan. Karena dengan pendidikan dan budaya ini yang menjadi satu, itu akhirnya menjadi membentuk peradaban bangsa, Bapak Ibu. Peradaban bangsa Indonesia itu akan dibawa kemana? Itu dipengaruhi oleh pendidikan dan kebudayaan ini, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan suku, perbedaan ras ya, perbedaan agama, kemudian macam-macam bahasa, suku, itu ternyata menjadi landasan ya pembentukan peradaban bangsa kita. Makanya kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya benih-benih, jadi disemaikan, disebarkan gitu. Jadi disebarkan pendidikan itu gitu loh. Jadi tempatnya di pendidikan itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu yang menjadi filosofi yang pertama untuk Bapak kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang yang kedua itu adalah perubahan Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi kan yang pertama adalah pendidikan dan itu tempat bersemainya benih-benih. Yang kedua adalah perubahan, bahwa ternyata pendidikan itu tidak bisa akan statis gitu loh. Jadi harus berubah. Nah, berubahnya itu dianalogikan seperti tata surya, Bapak Ibu. Nah, ini filosofi pendidikan KHD yang saya sangat luar biasa gitu loh, Bapak pendidikan kita memikirkan sampai seperti itu. Jadi kita lihat di sini tata surya, ya kan? Dia itu dipengaruhi oleh gravitasi yang jelas, ya kan? Ada porosnya. Kemudian sebagai utama adalah matahari, dikelilingi oleh planet-planet, ya kan? Planetnya aja bentuknya juga berbeda. Ada yang punya cincin. Nah, ini namanya Saturnus. Kemudian ada Merkuri yang kecepatannya sangat cepat sekali dibanding Venus yang agak lambat, Jupiter yang besar ya kan. Kemudian kita yang ada di bumi. Nah, itu bentuknya ada kayak peta ini kan. Itu filosofi yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mereka itu selalu bergerak Bapak Ibu, ya kan? Selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak pernah statis. Setiap detik, setiap menit, setiap baratkan Pak Ki Hajar Dewantara adalah sebagai kebudayaan, pendidikan, gitu loh. Jadi tidak bisa statis gitu. Jadi mereka selalu dinamis. Nah, itu analogi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara.
Bapak Kiai Haji Dewantara. Ya, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini ibaratnya anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya kan, anak-anak kita juga ini. Jadi ada yang modelnya seperti Merkuri, ada yang seperti Mars, seperti Saturnus, dan dia tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya kan? Punya kelebihan, kekurangan, ya kan? Akhirnya mereka saling bertukar, ya, bertukar kebudayaan istilahnya, atau bertukar pengalaman, ya seperti saat ini kita ya belajar bersama, saling sharing, ambil positifnya dari A, B, C, D gitu kan. Tujuannya apa ya? Untuk menguatkan identitas kebudayaan tersebut gitu loh, saling dikuati gitu loh. Tapi tidak bisa menjadi sama gitu loh. Jadi intinya ada porosnya Bapak Ibu, ya kan, porosnya, sumbunya, nah, jadi muter gitu. Nah, apa yang menjadi filosofi pendidikan KHD? Porosnya adalah nilai-nilai kemanusiaan Bapak Ibu. Jadi kita berbeda-beda kan, ada A, ada B, ada C, karakter ini, tapi sumbunya tetap nilai-nilai kemanusiaan, hargai suku, antar agama, tidak terjadi perpecahan gitu kan, tidak ada gontok-gontokan, kita saling hormat. Nah, itulah yang disebut dengan kebudayaan, itu selalu dinamis Bapak Ibu. Kalau berhenti ini, kalau misalnya berhenti, wah akan terjadi apa kalau berhenti? Mungkin akan terjadi kekacauan, chaos ya, istilahnya namanya chaos. Itu Bapak Ibu, luar biasa ya Bapak Ibu ya, filosofi dari Bapak Kiai Haji Dewantara gitu. Ini saya ambil dari buku beliau gitu tentang filosofi pendidikan KHD, dan juga saya ambil dari LMS ya, LMS kita waktu belajar. Nah, kemudian sekarang relevansi pemikiran Kiai Haji Dewantara apa terhadap transformasi pendidikan? Fungsinya berdasarkan tadi itu ya, planet-planet yang berputar, sumbunya ya kan, sumbunya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan suku, perbedaan karakter, unik ya, kemampuan anak-anak. Nah, itu ternyata ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama namanya kodrat keadaan, kemudian yang kedua prinsip dari perubahan, apa sih prinsipnya, dan yang ketiga apa yang harus berubah. Nah, itu dari 3 kerangka perubahan yang tadi analoginya berupa planet yang berputar tadi. Nah, kita gali satu persatu yang kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Ini ada alam, ada zaman gitu. Nah, yang alam seperti itu ya. Jadi kita ibaratnya seperti Pak, anak-anak ini benih yang tadi itu ya, benih, persemaian benih kebudayaan itu tadi. Nah, itu ibaratnya anak-anak kita. Kalau kita menanam padi, pasti tumbuhnya padi. Gak mungkin kita nanam padi, tumbuhnya jagung. Nah, ini yang disebut kodrat alam. Nah, nanti akan ditanam di tanah yang gembur, hasilnya seperti apa? Atau tanah yang gersang, hasilnya seperti apa? Atau tanahnya tapi tidak pernah diberi pupuk, tidak pernah diberi air, tidak pernah dirawat, hasilnya juga seperti apa? Pasti kita akan tahu. Tanahnya gersang, tapi kita sebagai orang tua, pendidik, orang petani itu dengan rajin, dengan pen namanya, ya merawatnya dengan baik, ya hasilnya pasti akan bagus gitu loh. Sampai dia tidak tidur ini Bapak Ibu, untuk mau panen ini mau panen, dia tidak tidur, takut nanti
burung atau bereng ya, jadi hanya diberi orang-orang. Inilah kodrat alam Bapak Ibu ya. Tidak bisa dipungkiri ini nggak akan debatnya gitu, mendebatnya bahwa nanti padi tumbuh alam. Nah, berikutnya kodrat zaman itu sangat-sangat mempengaruhi kodrat alam itu tadi. Nah, ini kita dulu pernah umur 7 tahun, 16 tahun. Ya, kita belum pernah usia seperti saya 45 tahun. Kita sebagai orang tua harus bisa mengikuti kodrat zaman ini. Anak-anak itu seperti apa ya harus kita ikuti. Jangan anak-anak suruh kita ikut gitu loh. Jelas dia tidak akan pernah berumur 45 tahun gitu. Tapi kita pernah umur 17 tahun gitu. Anak-anak kita sekarang itu kan waktu masih dalam kandungan aja sudah logi loh kan, pakai USG gitu kan. Tapi sekarang mereka sudah zamannya kayak gini, wis tambah canggih mereka ke IT. Nah, tapi harus kita ikuti zamannya. Nah, contoh kita, nah ini sekarang dari Sabang sampai Merauke kerja bersama, difasilitasi secara virtual. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti kodrat zaman ini, ya kita nggak bisa belajar bersama kan Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, yang kedua, tadi kan ada 3 ya, 3 kerangkanya. Nah, kerangkanya adalah 1, kodrat keadaan. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Nah, prinsip perubahan ini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan 3 itu ada kontinuitas, konvergensi, yang ketiga adalah konsentris Bapak Ibu. Ya, jadi disebut asas trikon, disingkat 3 kon gitu. Nah, itu Bapak kita Ki Hajar Dewantara yang mengatakan seperti itu. Nah, kenapa beliau bilang trikon ada hubungan dengan pendidikan? Karena intinya kontinuitas, konvergensi, konsentris ini bertujuan agar seperti tadi ya kan, bahwa anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Jadi pendidikan itu akan untuk mereka. Bukan berarti nggak ada pelajaran, dibiarkan, itu bukan. Tapi tetap ada porosnya. Nah, poros-porosnya itu ada, yaitu nilai-nilai kemanusiaan itu tadi. Kita gali apa itu kontinuitas. Kontinuitas itu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Ya, kita tidak memungkiri bahwa sejarah itu selalu mengikuti kita. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar-akar nilai budaya yang hakiki, Bapak Ibu. Ya, sekarang ganti menteri, kebijakannya baru, kemudian kurikulumnya baru. Nah, terus nama tidak bagus gitu ya. Itu bukan berarti ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Karena adanya kontinuitas Bapak Ibu ya. Karena yang lama itu bukan berarti tidak bagus. Justru yang lama inilah yang menjadi sejarah untuk kedepannya ini. Nah, nanti berikutnya berubah lagi Bapak Ibu. Karena itu ya seperti filsafat planet tadi, analoginya planet tadi bahwa ada porosnya. Jadi kalau kita statis terus ya nggak bisa, karena pendidik berubah, kontinuitas, tidak melupakan sejarah, terus menerus gitu ya. Yang kedua konvergen, mengumpul. Ya, bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Ya, seperti itu yang poros. Nah, porosnya adalah nilai kemanusiaan, mengumpul di situ. Gitu. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke, ya itu tetap fokus di nilai kemanusiaannya.
Jadi kita saling hormat, menghormati, mengumpul di situ. Itulah istilah namanya konvergensi. Dan yang terakhir konsentris. Jadi konsentris itu artinya seperti di planet tadi beredar sesuai orbitnya. Artinya pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap orang itu berputar dan beredar sesuai orbitnya. Artinya anak-anak kita itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, unik gitu, tidak bisa disamakan. Gitu ya Bapak Ibu. Masih dengar suara? Masih Bu, sangat jelas. Saya takutnya tahu ngomong serius. Oke, biar guyonan ya. Nah, oke, selanjutnya tiga tema relevansi itu tadi. Satu apa Bapak Ibu sambil mengingat. Nah, ini saya ulangi kan ini soalnya ini yang satu kan kodrat keadaan tadi sudah. Yang kedua prinsipnya ada trikon itu. Nah, yang terakhir adalah apa yang harus berubah. Nah, ini kerangkanya bahan milik KHD. Nah, apa yang berubah? Yang berubah di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, yaitu budi pekerti baik nyata. Dari dua kata yaitu budi, yang kedua pekerti. Apa itu budi? Tiga komponen, yaitu cipta. Cipta itu pemikiran, ya, jadi pola pikir, olah berpikir. Yang kedua adalah rasa. Rasa itu adalah perasaan, ya. Yang ketiga adalah karsa. Karsa itu kemampuan. Yang pekerti itu adalah tenaga atau rak. Itu Bapak Ibu yang harus berubah. Jadi ini Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan apa yang berubah pada pendidikan adalah budi pekerti. Bahwa di sini kita itu olah cipta. Olah cipta itu ibaratnya kita menajamkan pikiran kita. Olah rasa itu artinya kita harus membalus rasa. Olah karsa artinya kita kemauan kita. Yang ketiga olahraga atau olah tenaga, yaitu menyehatkan ini. Jadi kalau kita pemikiran kita sehat, perasaan kita sehat, kemauan kita kuat, kemudian badan kita sehat, itu akan terjadi keseimbangan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita harus untuk anak-anak kita buat seperti itu. Hilang satu aja, misalnya cipta itu pemikiran kita hilang gitu. Waduh, sudah rasa kita, kemauan jadi berkurang, tenaga kita jadi, waduh, jadi males gitu, ya kan? Jadi olah cipta, olah rasa, olahraga itu harus jadi satu. Nah, itulah yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan harus holistik dan seimbang. 4 ya Bapak ya, yaitu menenangkan pikiran, memperhalus rasa, kemauan, dan menyehatkan raga kita, jasmani kita. Nah, biar apa empat-empatnya menjadi suatu yang seimbang ya, seimbang atau menjadi holistik, itu bahwa dengan kesempurnaan budi pekerti itu tadi akhirnya akan membawa anak-anak kita pada kebijaksanaan. Akhirnya kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang lebih menghormati anak-anak kita, ya kan? Jadi bahwa pendidikan dan pendidik yang memandang anak hormat, kemudian dengan suci hati mendekati sang anak,
bebas dari seperti analogi planet itu tadi. Tapi bukan berarti bebas-bebas gitu kan, tapi tetap ada porosnya tadi, yaitu nilai kemanusiaan. Kemudian tidak untuk meminta suatu hal pada anak-anak kita, namun untuk berhamba pada sang anak. Ya, berhamba itu dalam tanda petik benar-benar masuk gitu loh ya, tajam itu artinya itu bukan berarti kita nyembah-nyembah ke anak, bukan, tapi itu makna yang sangat dalam gitu loh, bahwa kita itu harus mendekati anak-anak, tidak menuntut terlalu tinggi kepada mereka, disesuaikan dengan kemampuan yang mereka punya. Akhirnya dengan begitu anak-anak kita akan terbawa dalam kebijaksanaan gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya nanti suatu saat dia akan menjadi pemimpin, ya akan menjadi generasi abad 21, ya kan. Kita kan sudah memberikan tongkat estafet ke mereka bahwa abad 21 ayo buat mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, menyikapi suatu masalah itu menjadi lebih bijaksana. Itu hanya karena kesempurnaan budi pekerti itu tadi, rasa ya kan, olah karsa ya kan, olah cipta juga. Nah sekarang seperti apa nilai dan peran kita ini di modul 1.2. Nah peran kita adalah dua Bapak Ibu, menjadi desainer dan menjadi pengembang pembelajaran. Desainer, nah, kita jadi desainer, bukan desainer bikin baju ya Bapak Ibu ya, desainer pembelajaran. Kemudian kita jadi pengembangnya. Nah, itu nilai dan peran kita Bapak Ibu sebagai guru, orang tua, atau apa lagi ya, pendidik ya, bisa bebas lah, apapun lah itu kita menjadi ini. Nah, karena ibaratnya pakai teori Carol Ann Linson ya, The Equalizer, itu mengatakan bahwa anak-anak itu seperti ini kan, dia punya otak IJ, ada sain ya kan, ini maksudnya anak-anak itu beragam. Nah kita sebagai orang tua itu seperti ngeset ini loh Bapak Ibu, musik ya, ya, atau ya namanya equalizer gitu. Kita setel, oh ini kurang enak, bassnya kurang keras, oh ini kurang kecil. Nah, kita atur sedemikian rupa agar enak gitu didengarkan musiknya atau lagunya gitu ya. Itu dengarnya enak. Itu teorinya Tomlin mengatakan bahwa equalizer itu ini gitu loh. Oh ini kurang enak, ini oh ini kebanteran gitu, ini kekerasan gitu. Bapak. Nah, nilai kita guru ada 5. Kita jadi mandiri, kita harus reflektif, kita harus kolaborasi pada murid. Itu nilai kita, nilai guru penggerak. Ya nilai Anda ini jadi ya kan, karena kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus belajar bersama, membutuhkan satu sama lainnya gitu kan, seperti analogi planet itu tadi ya kan, harus ada orbit juga. Nah kemudian peran kita, nah karena sebagai guru penggerak adalah satu, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid atau siswa. Sangat luar biasa kan Bapak Ibu ya, jadi nilai dan peran kita itu sangat-sangat menjadi ya intinya namanya teladan ya. Kita harus menjadi teladan untuk guru-guru lain, teman-teman kita di lingkungan, kemudian bagi murid-murid kita. Salah satu contoh, saya mengajak teman-teman
saling berefleksi, untuk belajar bersama. Dan saya berusaha untuk menjadi teladan untuk teman-teman saya ini. Saya ini ikut pendidikan guru penggerak. Nah, inilah aksi nyata saya. Tak berikan contoh ini, bagaimana kita memberikan pembelajaran menyenangkan untuk anak-anak kita, kemudian mereka untuk selalu menghargai anak-anak, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, selalu diberi reward, penghargaan untuk anak-anak kita. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman saya menjadi terinspirasi. Gitu Bapak Ibu ya. Ini contoh ini saya fotokan. Sisi Penditoro yang seperti tadi yang pertama. Nah, kaitannya adalah itu tadi yang sepimat yo mangunkan tutut muri handayani. Nah, ini kita menjadi teladan, menjadi tun dan merdeka. Teladan itu tadi kita di depan. Matyo ngarso sung tulodo, itu bahasa Jawa ya Bapak. Nah, itu ngarso sung tulodo itu teladan. Matyo itu di tengah. Ya, jadi kita menjadi tutut muri handayani. Jadi kita di tengah, di belakang, tetap menjadi teladan untuk teman-teman kita dan murid-murid kita, Bapak Ibu. Sekarang strateginya apa? Ya, untuk capai nilai dan peran guru penggerak itu tadi. Nah, pertama kita harus khususkan niat dulu. Kita yang pihak yang membantu kita yang pertama kali adalah memang keluarga, Bapak Ibu. Kalau keluarga tidak bisa menopang, tidak bisa mendukung, itu akhirnya menjadi timpang. Kemudian setelah keluarga, kepala sekolah. Kan saya guru ya, kalau guru saya pasti akan selalu cerita ke kepala sekolah saya, selalu izin ke kepala sekolah saya. Itu penting gitu. Kemudian kepada teman harus diskusi, ngobrol, ya. Oh ini loh saya belajar ini sekarang, saya melakukan kegiatan ini. Nah terakhir pasti murid Bapak Ibu. Nah inilah pihak-pihak yang dapat merawat kita, visi kita agar tercapai, gitu Bapak Ibu. Nah kemudian masuk ke visi guru penggerak itu harus berpedoman pada visi pendidikan Indonesia. Visi yang berkepribadian dan ciptanya disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan itu tadi, Bapak Ibu, yang menjadi porosnya. Jadi harus ada berimati, kebinekaan global, bergotong royong,
mandiri, bernalar kritis, kreatif, pelajaran di kelas-kelas itu Bapak Ibu. Tapi visi itu sebenarnya kalau saya tuliskan di sini itu langsung saya rangkum ini Bapak Ibu, karena di LMS itu panjang ceritanya dan tidak ada kesimpulan itu ya. Apa itu visi? Cuma berupa cerita-cerita dan video. Saya simpulkan di sini visi itu adalah impian kita atau nilai ya dari sesuatu tujuan untuk masa depan. Nah itu visi. Ya, yang akan bukan itu namanya visi. Nah visinya adalah yang berdasarkan KHD itu tadi, bahwa kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ya ini keunikan yang beragaman anak-anak itu harus kita hormati, kita tuntun. Belum disiplin ya ayo kita disiplinkan, belum tanggung jawab ayo kita tekan, diajari, diberi contoh dengan kata-kata yang baik, yang bijak, yang mendorong, memotivasi gitu Bapak Ibu. Dan kemudian karakter dan pembiasaan praktek baik. Nah anak-anak diberi contoh. Ini cara ini jangan pas sembarangan. Kemudian ayo ada temennya yang jatuh kita tolong, dan kita rawat, saling bantu. Dari kecil dididik seperti ini, nanti di kemudian hari mereka dewasa, anak yang peduli, anak yang bijaksana itu tadi ya kan, bijaksana dari budi pekerti itu tadi. Nah, bagaimana kita membangun budaya positifnya. Nah, ini modul submodul yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya rangkum ini dari modulnya. Yang pertama, jadikan diri sebagai contoh atau teladan. Ya kan? Yang kedua, jadilah guru yang sekedar mementingkan nilai. Kita ngajar siswa itu tidak hanya itu Bapak Ibu ya, dan yang di sini itu yang persemaian kebudayaan itu tadi ya ini kita sedangkan karakter yang positif untuk anak-anak, mengapresiasi usahamu kan, mengajarkan nilai moral ya kan, ajaran jujur pada diri sendiri, terbuka pada kesalahan, mengajarkan etika, sopan santun, memberi kesempatan ya untuk anak-anak belajar berani untuk memimpin. Terus kita harus berbagi pengalaman dan cerita inspirasi kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Dan itu tadi bukan kita pamer, bukan kita show up gitu, enggak, tapi kita berikan pengalaman untuk menjadikan inspiratif untuk kita melihat itu akhirnya wah aku tak pengen belajar gitu. Nah itu harus dibangun ya, dibangun dari anak-anak kecil ini. Jadi sejak kecil maksudnya sejak dini harus dibangun, kita harus selalu positive thinking. Jadi bukan kemudian mengembangkan literasi itu pasti, karena dengan literasi anak-anak didik kita menjadi berpikir kritis, kreatif, benar ini, nah itu nggak boleh. Ini ya. Nah sekarang ini tadi ya satu ya kita harus ngajari anak-anak didik kita sosialisasi tentang diskusi. Kalau ada orang bicara jangan menyela pembicaraan ya, tidak boleh memaksakan pendapat. Salah contoh itu anak-anak diajarkan Bapak Ibu, itu budaya membangun budaya positif. Yang kedua, tunjukkan sikap konsistensi. Nah, konsisten itu penting. Komitmen juga, terbuka, dapat dipercaya juga ke anak-anak, karena kita menjadi teladannya.
Nah, kemudian yang tidak melibatkan orang tua, karena orang tua ini harus tahu kegiatan anak-anak putra-putrinya. Kemudian membuat kesepakatan. Nah, kita di dalam lokakarya, di dalam diskusi virtual gitu kan, kita harus membuat kesepakatan kelas ya, di lokakarya 1, 2 sampai 9 kemarin. Jadi biar tidak melanggar gitu loh kesepakatan itu. Kemudian guru tidak bersikap menghakimi, kemudian lebih evaluatif dan reflektif terhadap kesalahan siswa, melakukan kebiasaan positif ya, seperti berdoa setelah, terus melakukan budaya bersih, menjalin ikatan emosional kita ya dengan guru bani. Itu ya bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan siswa untuk memudahkan di sekolah, dengan teman sejawat juga perlu kita buat budaya-budaya positif. Nah, sekarang terakhir psikontrol pendidik. Nah, ini juga penting. Salah satu dari submodul 1.4. 1.4 kan membangun budaya positif. Nah, kita sebagai pendidik kadang kan untuk menjadi momok, ada malah menjadi sahabatnya gitu. Nah, ada jenis posisi kontrol pendidik Bapak Ibu. Yang pertama pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengawas, yang fasilitator. Nah, kita masuk di mana ya kira-kira? Gitu kan? Itu waktu saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi PP, waktu saya itu salah satu di situ Pak Ibu. Ternyata nggak boleh. Ternyata kalau kita posisi kontrol kita salah, ternyata anak-anak itu memanfaatkan kita gitu. Itu justru malah tidak mendidik murid-murid kita, ternyata anak-anak kita gitu. Aduh. Nah, hanya setelah mengikuti penggerak ini, akhirnya saya waduh, saya harus berubah ini. Gitu. Salah satunya Bapak Ibu. Contoh ya. Nanti PPT-nya saya berikan. Ternyata kalau pemberi hukuman ya, kalau kita masuk di jenis ini pemberi hukuman, itu anak-anak itu condong menjadi anak yang nggak peduli loh Bapak Ibu ya. Mereka menjadi pemberontak, menjadi suka menyalahkan dan mengulang hal-hal yang sama untuk melakukan perlawanan. Karena Bapak Ibu menjadi pemberi hukuman gitu loh. Karena kita suka berteriak-teriak, jika kamu tidak titik gitu ya, maka kamu. Nah itu ternyata nggak boleh. Gitu. Nah yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah itu diantaranya saya pernah itu menceramai terus gitu. Kamu itu seharusnya tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya bilang, ya Pak, Bu, maafkan saya. Gitu. Ternyata untuk anak-anak itu menjadi dia memilih dan menyangkal gitu loh. Karena dia khawatir, wah nanti aku kalau gini salah. Nah itu loh. Nah, ternyata kita itu menjadi guru yang salah gitu ke anak-anak, karena membuat jangan suka mencerboleh, itu pemberi hukuman ya. Nah sekarang tambah lagi yang kita sebagai teman, wah biar kita jadi kayak temannya, anak-anak jadi baik sama kita, itu ternyata juga nggak boleh kan. Nah akhirnya ngomong dia lain kali ya, siswa kecewa dia, saya kira ibu itu teman saya loh. Akhirnya gitu dia, ternyata dia apa gitu loh. Siswa akan memilih berbohong dan menyangkal, ya khawatir salah juga, tidak percaya diri, dianggap temannya, malah jadi berani dengan kita, gitu loh kan. Biasanya memaklumi kita terlalu, ya wis nggak apa-apa gitu. Nah, itu nggak boleh ternyata. Nah jadi pengawas juga nggak boleh.
kita kontrol pendidik sebagai pengawas juga nggak boleh, yaitu selalu buat aturan-aturan. Aturannya seperti ini, kamu harus gini, mencatat, selalu dicatat. Kita sama guru yang isi kontrol seperti. Nah, siswa menjadi tidak disiplin ternyata. Rumah juga susah gitu. Nah, dia selalu pada hukuman dan hadiah. Akhir fasilitator. Nah, kalau fasilitator itu siswa berinisiatif, perubahan diri. Kemudian kalimat yang dipakai biasanya gini, apa sebenarnya cita-citamu atau hal yang mau dicapai nanti. Fasilitator itu selalu bertanya dan kesepakatan. Akhirnya nanti anak-anak menjadi tanggung jawab terhadap keputusannya itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di mana ya? Nah, itu kita harus bisa mengatur posisi ini Bapak Ibu. Kapan kita jadi teman, kapan kita jadi kapan jadi pemberi hukuman, ini harus kita kontrol. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk apa ya? Biar anak itu merasakan merdeka belajar gitu loh. Yang waktu itu sudah diluncurkan tanggal 11 Desember 2019. Sudah lalu ini. Merdeka belajar. Pendidikan yang memerdekakan menurut Pak Kiai Hajar Dewantara ya itu tadi, anak seperti analogi planet tadi berputar sesuai porosnya. Dia bergerak setiap detik, setiap menit, selalu bermacam-macam bentuknya, keunikannya, tetapi tetap dalam nilai kemanusiaan. Karena kunci utamanya adalah di pengajaran ini Bapak Ibu yang kita lakukan di kelas-kelas kita, agar pendidikan di Indonesia menjadi maju sesuai yang kita harapkan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki 15 episode ini Bapak Ibu. Hebat ya Pak Dirjen dan Mas Nadim dan timnya, karena beliau benar-benar memikirkan sampai sudah 15 episode yang tentang kurikulum merdeka itu tadi, ya kurikulum prototipe. Jadi kesimpulannya untuk paket modul 1 ini Bapak Ibu, kesimpulannya ini saya rangkum sendiri istilah grow mindset ya, grow mindset, pemikiran yang selalu berubah ya, berkembang. Lahan dalam belajar itu wajar Bapak Ibu, diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar dari kesalahan, itu akan perkembangan otak anak-anak kita. Nggak apa-apa salah itu, nggak apa-apa. Jangan takut gitu lah. Dayakan anak-anak nggak takut. Terus yang kedua, belajar itu bukan cepet-cepetan, tetapi belajar memahami, bernalar, menerapkan, serta mampu menilai dari secara mendalam. Itu namanya belajar. Kemudian yang ketiga, ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid-murid kita akan sangat mempengaruhi performa anak-anak kita, kepedeannya ya. Kalau kita nanti anak-anak jadi tidak percaya diri. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Masih guru yang positif. Yang keempat, setiap anak-anak itu unik. Memiliki tata jalan belajar yang berbeda. Enggak perlu dibanding-bandingkan dengan teman-teman matinya. Ya. Kemudian yang kelima, lingkungan belajar bisa dan psikis di sekolah yang kondusif itu berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang keenam,
melatih dan membiasakan peserta didik selalu melakukan self, yaitu penilaian mulai dari diri ya. Terus kemudian penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, umpan balik atau yang disebut peer feedback itu harus dilatihkan untuk anak-anak kita. Dibiasakan terakhir memberikan apresiasi, memberikan can, memberikan umpan dampak yang luar biasa untuk anak-anak kita. Nah, itulah kesimpulan dari paket modul 1 ini, Bapak. Ternyata filosofi pendidikan KHD itu benar-benar memang penting gitu. Makanya 100 tahun ini yang berikutnya ini dari 100 tahun yang lalu baru kali saat ini Bapak Ibu, juga lewat tangan-tangan kita ya, Indonesia akan menjadi negara yang peradaban bangsanya menjadi luar biasa. Karena pendidikan perlu berubah Bapak Ibu. Pasti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf jika tutur kata, tindakan saya mungkin ada yang belum berkenan. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya kembalikan ke Bu Ade. Luar biasa sekali. Berikan aplaus ya buat Bu Anang. Karena pesertanya orang-orang keren. Ya betul sekali Ibu. Di sini semua pesertanya memang sampai juga narasi grup juga sekali. Kita semua benar-benar terhipnotis gitu. Membingungkan. Yang saya rasakan sebagai peserta dan juga di sini itu dalam banget dari benar-benar dari dasar gitu. Memang pada awal pemaparan itu saya jadi teringat ketika pembekalan PP ya, di itu ada sambutan dari Pak Dirjen, dan memang isi sambutan dari Pak Dirjen itu yang tadi Ibu Anang ceritakan ya, terang dari mulai benih-benih itu selalu teringat gitu, dan sekarang terbuka lagi memori kita. Oh, ingat ya ini waktu dulu kita PP ini gitu. Dasar banget. Hanya sekarang dilengkapi kali oleh Bu Anang dengan tadi yang tengah-tengah planetnya gitu, luar biasa sekali, ibaratkan seperti itu sampai kita terbuka lagi. Oh ternyata nilai penting dan juga positifnya itu seperti apa di kelas 1. Baik Bapak dan Ibu, ini tapi sebelum saya mungkin dipersilakan Bapak dan Ibu yang hadir ini, jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan oleh Ibu Anang ataupun dengan pengalaman Bapak dan Ibu selama jadi praktik mungkin ya Bu ya, setidaknya sedikitnya kita suka melihat hasil dari guru penggerak kita, kemudian mungkin ada keluh kesah ataupun ketika pendampingan, atau mungkin kemarin ketika kita pembekalan lagi ketika fasilitator, kita juga kan mengulang lagi untuk modul ke-1. Dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan saja di sini. Betul. Belajar bersama. Sudah ada ini Ibu Siti Aminah. Ya, kami persilakan ke Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ya Bu Adu karena di sini hujan. Monggo Bu Siti. Saya sebenarnya pengen di lingkungan bukan di pendampingan. Boleh ya Bu Anang ya,
Bu Ade tadi Bu Wana setelah di akhir-akhir semester ini tahun 2020 mindset saya pun kan udah banyak sekali saya ubah. Menurut saya yang saya tanyakan, kok rasanya semakin hari semakin sulit ya untuk apa namanya ya, mengubah peran daripada siswa tadi yang konsep alam dan konsep zaman itu loh Bu Wenang. Ada beberapa anak di kelas itu sulit sekali untuk diatur, sudah di coaching beberapa kali, kemudian sudah dikonsultasikan dengan orang tua, dengan guru BK. Sepertinya perubahannya sangat sedikit, sehingga membuat saya ini terkadang hampir putus asa. Saya tetap melangkah karena kalau saya mundur gimana dengan guru yang lain gitu. Jadi saya minta ininya lah Bu Onang, mungkin Bu Onang punya cerita atau pengalaman pribadi karena anaknya ini sangat berpengaruh terhadap yang lain. Satu kelas itu terkadang ada orang, kemudian itu bisa mempengaruhi kelas, bahkan mempengaruhi adik-adik kelasnya. Apalagi di zaman COVID seperti ini, anak ini sepertinya malasnya masih bertambah gitu. Terima kasih Bu Onang, mohon berbagi pengalaman ya Bu Onang. Terima kasih Bu Ade. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, bagaimana orang langsung itu biar nggak lupa. Mangga Bu. Iya, saya orangnya pelupa Bu. Jadi nanti. Ya, terima kasih Bu Ade. Makasih Bu Siti. Bu Siti dari mana ya Bu Siti? Saya di Riau. Oh iya luar biasa. Ya Riau. Ya, makasih Bu pertanyaannya. Ya, itu tadi seperti yang ada di planet tadi kan tadi yang planet. Iya Bu. Ya, kan juga beraneka ragam Bu ya. Ya, beraneka ragam, dia berputar pada porosnya, dia bentuk dia beda, ada yang punya cincin, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang nggak punya cincin gitu kan, bentuknya unik-unik. Mereka bisa bergerak bersama-sama ya Bu ya. Ya kan, dia muter. Iya Bu. Bumi berputar, planetnya berputar. Ada yang salah satu jatuh kan, ada gravitasi bumi itu berputar setiap detik. Padahal kalau dia berputar setiap detik, logikanya kalau nggak kuat dia jatuh. Tapi ternyata kok tetap kuat gitu loh kan. Itu yang dijadikan filosofi pendidikan Bu. Nah, kalau bisa kita juga harus berpedoman pada itu, bahwa yakinlah gitu loh Bu, yakinlah bahwa anak-anak kita itu beragaman keunikan masing-masing itu dengan sumbu yang tetap satu, dia tetap berputar bersama-sama. Itu harus memang kan effort ya, effort itu usaha dari kita sebagai gurunya, orang tuanya untuk tetap telaten sampai sejauh mana anak ini akan menemukan kodratnya. Nah, karena memang dibutuhkan suatu usaha yang luar biasa gitu loh. Saya juga alami waktu saya mendampingi guru-guru di Papua Bu. Waktu itu di Papua, di Kabupaten Sarmi. Nah itu di situ nggak ada kampus loh Bu, nggak ada kampus. Ini cerita ya Bapak. Ya. Masing-masing guru yang di situ yang harus sekolahnya menjalankan pembelajaran dengan bagus, dengan baik,
sesuai dengan visi misi sekolahnya, dengan keberagaman yang unik-unik. Hanya saya banyak ngobrol dengan guru-guru di sana. Waktu itu pertama kali datang kan ke sana, waduh, memang kondisi alamnya yang tidak mendukung, kemudian kampus yang nggak ada. Gimana ya caranya biar Bapak Ibu guru ini mau untuk belajar, mau berbagi. Itu enggak sekali dua kali, Bu, usaha untuk mengajar bersama dengan mereka. Itu dibutuhkan kekomunan yang luar biasa, sampai saya buat grup WA, terus dengan bagaimana caranya pendekatan dengan guru-guru itu. Hampir saya hitung itu Bu Siti. Jadi 6 bulanan itu minimal mereka bisa ngerti, oh ini loh mata rumus Pitagoras. Waktu itu kan nggak tahu rumus Pitagoras asalnya dari mana gitu loh. Karena kebetulan saya ngajar matematika itu. Akhirnya dari situ saya memberikan contoh. Saya carikan video-video YouTube, bukan saya yang buat sih, saya minta atau download aja gitu, berikan contohnya. Saya berikan sesuatu yang menarik gambarnya. Akhirnya ternyata mereka jadi tertarik gitu. Nah itu dari segi gurunya. Nah terus yang parah lagi saya ke muridnya, Bu. Ternyata anak usia 16 tahun nggak bisa baca, Bu, bayangkan. Nggak bisa baca 16 tahun. Padahal nanti ujian nasional kan hilang ini ya. Bukan tahun ini ya, udah tahun kemarin ujian nasional. Benar-benar menggunakan AKM, literasi. Nah literasi itu baca loh, Bu. Nah sedangkan anak ada yang nggak bisa baca. Nggak bisa baca, waduh saya pusing itu. Gimana, Bu, kalau mengajarkan murid-muridnya membaca? Itu Bu, karena anak-anaknya itu sudah semangat untuk belajar. Akhirnya saya punya ide. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman saya, gimana ya itu tadi nilai guru penggerak tadi diantaranya ada kolaborasi. Akhirnya saya banyak ke teman saya, ayo gimana caranya ya? Oh jangan kita buat aja cerita bergambar. Saya bawa buku bergambar, Bu, bukan komik ya. Kalau komik kan rengket rapat kan gitu tulisannya, itu besar itu saya tulis besar saya bacakan, saya berikan cerita cuma 5 slide-nya saya bacakan. Pertama saya bacakan, slide kedua saya bacakan, berhenti saya. Ada 3 slide. Ternyata anak Sarmi itu tanya, Bu, lanjutannya apa? Tanya gitu. Nah, berarti dari situ anak-anaknya kan penasaran, Bu. Anak penasaran. Akhirnya saya bacakan lagi. Oh, kamu penasaran ya? Oke, saya bacakan. Saya lagi sampai terakhir kelima. Nah, misalkan lagi buku satunya lagi. Emang harus telaten, Bu. Nah, terus akhirnya saya pilih mereka. Enak nggak ternyata kamu bisa baca sendiri misalnya, tidak orang lain yang membaca gitu. Saya ternyata iya, Bu, saya pengen bisa. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Buat mereka tertarik dulu, apa yang menjadi tertarikan anak-anak itu yang bermasalah itu tadi. Nah, kita dekati lewat itu. Tertarik Bu Siti. Akhirnya dia kan mulai ini gambarnya A, tulisan A, ini B, C, ini E. Bacanya dia suka itu tadi. Dan alhamdulillah, Bu, anak-anak itu akhirnya setahun akhirnya bisa untuk membaca. Setahun itu. Akhirnya sekarang ada pandemi kan, saya sering melakukan Vicon, pakai voice note juga kan, kiriman voice note ke anak-anak gurunya. Itu salah satu yang menjadi apa ya,
solusi lah ya Bu, sedikit solusi untuk anak-anak kita ada yang tidak maksimal untuk menerima pelajaran kita. Itu mungkin Bu Ade. Nang. Ya. Tetap semangat pokoknya Bu sih. Iya Bu, insya Allah, amin. Semangat, apalagi buat Bu Wenang. Baik, terima kasih Bu Wenang. Mudah-mudahan Bu Siti di sini puas ya dengan jawabannya. Jadi kita semangat terus mencoba. Salah satu mungkin yang saya tarik kesimpulannya yaitu buat ketertarikan dulu untuk anaknya, apa yang menjadi tertarik. Iya, dulu. Tertarik apa yang dia suka, kita cari kesukaan anak kita. Kita biar kayak itu lebih dekat dan kita siapkan. Baik, Bu Wenang di sini sudah menunggu yang mengangkat tangan kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Ade, memang biasa sekali. Hanya sekedar berbagi Bapak Ibu semua. Kebetulan kemarin itu kami berlima itu jadi tim pengembang untuk pengembangan modul 1, termasuk dengan Pak Gustaf itu untuk karya nyata tim bergerak. Nah, di situ ada beberapa perubahan penanaman di sini positif vegetasi Bu. Jadi ada hal namanya segitiga restitusi yang di situ. Oh iya betul. Itu insya Allah sudah di grup fasilitator Bu. Nanti dari rekan-rekan bisa mempelajari bahwa prinsipnya di situ ada yang baru untuk modul itu gitu. Nah kemarin kan belum sempat digali secara dalam. Itu yang pertama. Ada segitiga restitusi untuk penanaman disiplin positif. Kemudian yang revisi yang selanjutnya. Tadi guru, di situ ada 5 peran guru ya. Salah satunya dari penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai aktor, itu ada revisi sebagai manajer. Posisi fasilitator itu diganti manajer. Jadi itu ending bagaimana siswa untuk menentukan identitas yang hasil. Nah, insya Allah di PPT itu sudah ada revisinya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Cek Bapak Ibu sudah luar biasa sekali gitu. Nah, jadi izin berbagi itu begitu ya. Ya sudah saya bagikan di grup WA. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Heri. Iya, sama-sama. Iya baik, ternyata ada tambahan dari Pak Heri tentang perubahan sedikit dan terima kasih Pak Heri yang sudah berbaginya. Ya, jadi memang teringat ya kemarin ketika pembekalan kita ya, hal yang baru terus bagi yang baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Wenang dan juga Pak Heri. Dan nanti Bu Wenang berbagi PPT-nya dan Pak Heri juga sudah berbagi. Terima kasih. Baik. Adakah? Oke. Mungkin ini ada sedikit ya Bu dari saya. Nanti juga Pak Heri bisa membantu ataupun dari Bapak dan Ibu yang lainnya berkaitan dengan budaya positif nih ya. Tadi kan untuk positif pada siswa itu banyak sekali yang suara saya terdengar nggak ya? Karena di sini agak muter sedikit mungkin sinyal. Banyak sekali yang poin-poinnya dalam membawa positif, tetapi yang saya lihat mungkin di guru penggerak dan mungkin nanti juga kita ada kesempatan untuk rekognisi itu kebanyakannya itu budaya positifnya itu pasti kesepakatan kelas gitu, aksi nyatanya pasti. Halo Bu Ade. Sinyalnya putus sih Bu.
dalam modul saya menemukan hal yang baru Bapak Ibu semuanya. Sempat terkesan itu ketika Pak Simon menyampaikan bahwa dalam menanamkan itu nada suara itu memberikan sebuah konten. Jadi contoh seperti ini, kata-kata itu presentasinya adalah 1%, kemudian nada suara itu 35%, kemudian bahasa tubuh 10%. PPT itu sudah ada. Dicontohkan seperti ini, jika kita mau berkata dengan kata-kata apa yang kau mau, kita memposisikan sebagai penghukum gitu ya. Nadanya kalau apa yang kau mau gitu ya, tapi akan berbeda ketika kita memposisikan sebagai manajer dengan kata-kata apa yang kau mau itu. Nah itu kelihatannya sangat beda ya. itu sangat prinsipal di modul sudah ada gitu. Dan hal-hal yang insya Allah bisa melengkapi ketika kita fasilitasi. Nah kemudian Bu, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak salah ketika kita nanti menjadi fasilitator, kita harus merecord secara teknis ya. Ini saya bicara masalah teknis. Kegiatan kita gitu ya, Google Meet yang kita lakukan. Belajar kan sekarang tidak ada. Nah ini dari teman-teman ada yang akan berbagi, memfasilitasi ataukah punya contohnya Pak ini apa yang nanti teman-teman tidak terkendala melakukan pada kegiatan tersebut begitu. Itu secara teknis kondisikan Ibu mungkin menang saran saya. Itu Ya. cari kok. Iya. Kan ada beberapa aplikasi pendukung record yang hanya mungkin 7 menit ataukah yang lain. Nah, monggo dari Bapak Ibu semuanya yang berkenan lebih banyak. Terima kasih. Ya. Baik. Terkait dengan yang disampaikan Pak Heri tadi, all teknis di Google Meet sekarang itu sudah tidak merekam. Jadi mungkin kalau kita tidak difasilitasi, kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Itu pun memang perlu keahlian khusus ya, seperti yang di Pak siapa tadi yang sampaikan itu. Kemudian di Teams sebenarnya di Teams itu bisa rekam sebenarnya, tapi kan apakah kita nanti bisa menggunakan itu, karena yang selama ini kita pakai itu Google Meet. Mungkin kita usul fasilitasi menggunakan pada Zoom yang kecil saja setiap bulan. Halo Bapak, Ya, silakan. Charlotte, banyak ya, udah menyegarkan kembali nih, merefresh kembali ya. Banyak kegiatan dan akhirnya acara-acara seperti ini paling tidak ya mengingat kembali dan tentu saja bermanfaat gitu. Nah terkait dengan apa tadi merekod ya yang dari Pak Heri, saya punya pengalaman ketika waktu jadi PP sebenarnya. Nah karena pada saat itu saya kena COVID dan ada melakukan apa namanya peningkatan individu, maka itu diperbolehkan baik gitu. Apa namanya yang di luar itu. Jadi ada satu aplikasi, kemudian apa namanya aplikasi itu bisa di-download benarnya, dan itu mulai dari suara sampai ada videonya itu terekam semua, dan itu tidak berbatas waktu sepanjang yang mau gitu. Karena waktu itu kan terkait dengan perhitungan biaya pendampingan ya. Jadi kalau yang pakai apa namanya dan terus dikirim pada saat itu untuk menghitung gitu berapa menit, berapa jam kayak begitu, saya melakukan pendampingan individu dalam bentuk dalam bentuk online gitu. Nah itu dihitung tuh. Nah ternyata setelah pakai itu nggak ada masalah. Artinya mulai dari suara dan rekamannya itu terekam semua. Itu sih pengalaman
Bandicam ya Bu? Kita tuh kelihatannya Pak Ibu menggunakan Facetune Capture gitu. Alangkah indahnya mungkin dari rekan-rekan yang sudah bisa menguasai itu bisa berbagi bagaimana caranya sehingga bisa mengcover semuanya. Ya, tadi ada yang usul katanya menggunakan Facetune Capture katanya. Pak siapa tadi ya? Ibu Tia kayaknya. Iya, ya silakan. Ya, terima kasih, Bapak. Saya sering pakai Facetune, aplikasinya ringan gitu. Laptop yang jadul juga masih bisa dipakai gitu. Biasanya kan agak lemot-lemot juga yang lain. Ini saya coba nanti bentar ke Drive dulu. Saya mau share ininya ya, aplikasinya dan juga ada nomor Oke, mungkin supaya lebih bermanfaat ke fasilitator Bu ya. Jadi rekan-rekan yang tidak bisa hadir bisa mengetahui link tersebut begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Tia. Luar biasa ini berbaginya. Ya kan, seneng ya. Kelompok kita keren loh. Jadi saling memberi dan menerima. Atau menggunakan kalau ini tadi kan penguatan bedah modul gitu ya. Ya kita nanti ada penguatan yang sifatnya secara teknis pendampingan itu gitu ya. Secara teknis mulai dari yang lainnya. Iya, gitu. rencananya Kalau teman-teman Aslogar gitu ya. Iya. Betul. Jadi nanti kita bisa buat ini Pak, misalnya nanti kita sebagai fasilitator tugasnya di alur mana gitu loh. Misalnya Merdeka itu yang mana yang harus kita untuk bertemu dengan CGP gitu. Nah, itu kan kita kemarin pembekalan kan nggak maksimal gitu loh. Iya, ya kan, nanti kita diskusi sendiri. Nanti Pak Yusak kita atur lagi Pak ya. Ya. Oke. Ya baik Bu, mohon maaf Bu Ade. sebelumnya tadi saya terlempar. Panik sekali karena susah masuk, ternyata akun saya minta verifikasi. Sebab ternyata ada juga fasilitas di Windows 10. Kemudian itu kita tinggal tekan logo Windows bersama G. Langsung muncul webcamnya. Jadi itu biar kita tidak pakai aplikasi tetap bisa. Oke. Oh, siap. Ya betul Pak Yusak. Gimana Pak Yusak? Jadi di Windows itu kita tekan logo Win sama dengan G. Ya. Ya. Kemudian icon webcam. Jadi bisa langsung dipakai. Seperti Pak Hidmi tuh mungkin gunakan itu ya. Ya. Itu ya Pak. Saya pernah mencoba menggunakan itu. Suara sayanya itu nggak terekam tuh, makanya nih saya minta pengalaman itu. Jadi suara dari teman-teman ini masuk terekam dalam videonya tuh di suara sayanya gitu ya, nggak masuk. Saya juga memang ada alternatif seperti tadi dia ya menggunakan Facetune atau Bandicam atau OBS. Mereka nanti Pak Hidmi bisa berbagi tuh untuk setting audionya itu kayaknya tuh. Terima kasih. Oke, kelihatannya sudah dibagikan itu linknya, luar biasa sekali. Keren. Iya, kita lanjut mungkin Ibu. Boleh. Ya, Heri juga Heri bahwa nanti keinginannya itu ada modul dan juga LMS-nya ya, bagian-bagiannya atau tekniknya mungkin itu jadi kita di pertemuan berikutnya Pak Heri menjadi narasumbernya untuk narasumber gitu lainnya. Baik, di sini ada yang lagi Bu, masih dibuka pertanyaan kah? Buka ya. Masih ada yang penasaran Bu Ita?
Mangga Bu Iya. Ita mau bertanya. Iya. Ita. Terima kasih Bu Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. senang sekali kita bisa bertemu di sini. Saya kok rasanya di apa ya? Kurang kali nih kalau udah kelihatannya ini nggak bisa dari Google Meet merekam udah gusar nih saya ini di usia yang sudah kepala 50. Wah, pokoknya Semangat Bu, nggak rasanya apa-apa Bu. saya mesti cari siapa nanti yang merekam satu. Bu Hitmi sudah ngirim linknya, ini sudah saya catat, nanti saya kumpulkan bagaimana mungkin dengan teman IT saya nanti, guru-guru saya yang bisa membantu saya. Kalau yang kemarin saya sudah bisa, tapi dengan perubahan ini makanya Bapak Ibu ya saya melihat kita itu harus sesuai mengikuti zamannya. Jadi di sini kan murid, ya saya merasakan sekali di 3 zaman ini. Nah, itu pertama. Saya menekankan lagi dengan Bu Wenang, dengan ya nanti teman-teman tadi sudah mensupport juga, setelah dibersih lah. Mungkin minggu depan ini caranya begini. Kemudian minggu depan lagi paket modul yang mana ini begini. Jadi itu benar-benar membantu. Karena apa? Yang namanya fasilitator, ini dari namanya saja mesti orang bertanya sama kita. Mungkin saya kalau yang kaitannya mungkin seperti motivasi, materi-materi itu is okay, sama bisa mempelajarinya ya, kita sudah matang bisa ke sana. Namun ketika Ibu mengirimkan ini, aduh saya benar-benar ini, tapi saya nggak akan berputus asa Bapak Ibu, saya insya Allah kalau ini terus ya bisa. Itu saja, saya ingin ada pendampingan yang ya seperti gladi bersih. Jadi apa-apa itu sebelum kita terjun ke lapangan, jangan sampai juga nanti calon guru penggerak kita, karena kita nanti ditempatkan di tempat yang mungkin ya kita tidak tahu sekolah-sekolah di kan pasti akan bertanya dan bisa saja kemampuan IT-nya di bawah kita. Tapi kalau di atas kita, saya malah senang banget. Saya bisa ngomong sama guru tersebut. Ini gimana belajar lagi begitu kan. Nah giliran yang ini ya bisa saja ya, karena saya juga guru penggerak pendamping, juga ada yang saya gendong, artinya saya menggendong orang untuk membimbing. Ya saya menyangka juga kok seperti ini ya. Akhirnya saya belajar lagi. Kenapa belajar itu kan tidak harus sama orang yang bisa. Orang yang tidak di bawah kita mungkin ya, jadi kita sama-sama belajar dan ingin tahu itu saja sih, saya curcol nih ceritanya. Terima kasih Bu Wenang dan teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, saran berikutnya yaitu lebih ke IT-nya, mungkin Bapak nanti yang di sini yang punya ahli di bidang IT-nya untuk melancarkan pelaksanaan tugas kita, ya seperti mungkin kemarin kita ada pembekalan tentang break. Nah itu kan bagaimana di Google Meet, mungkin ada yang lupa atau ganti laptopnya sampai mungkin rekaman ataupun breakout room yang sudah dibuat ketika kita pembekalan kan harus diulang kembali mungkin ya. Nah itu mungkin nanti ada yang lebihnya itu bisa menjadi narasumber, nanti bisa menghubungi saya, bisa Bu Wenang ataupun Pak Yusak untuk berbagi pada kita semua. Itu mungkin ya Bu Ita dan Ibu sekali. Baik, di sini ada Pak Kasno yang silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahli IT-nya ini. Hai. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wenang, Pak Yusak dan Bu Ade dan teman-teman semuanya yang malam ini luar biasa sudah berbagi terkait dengan materi. Sama-sama Pak Kasno. Jadi Malam Pak Kasno. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ita tadi ya, Ibu Ita. Luar biasa juga semangat beliau Bu. Jadi nanti sama-sama nanti kita sambil belajar IT. Mungkin saya sepakat juga untuk nanti diadakan khusus untuk pembekalan IT untuk kita semuanya.
terkait dengan bagaimana nanti penggunaan media untuk proses fasilitasi di kegiatan fase 5. Nah, untuk pengalaman saya Bapak Ibu di kegiatan pendampingan kemarin, karena memang Google itu kemarin karena sekarang sudah mulai mengarah ke bisnis ya, maka beberapa fasilitasnya sudah mulai dihapus. Jadi kemarin saya menggunakan satu fasilitas yang lain, yaitu Office 365 Bapak Ibu. Itu ada satu fitur yang bisa digunakan secara cuma-cuma, yaitu Microsoft Teams. Di sana itu juga kita bisa melakukan record terkait dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa membuat breakout room yang nanti itu hasil dari kegiatan masing-masing roomnya itu bisa kita dapatkan secara real time pada saat kegiatan selesai. Nah, itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi Bapak dan Ibu juga, karena Microsoft Teams ini punya kelebihan juga terkait dengan jaringan yang diperlukan juga tidak terlalu besar ya, artinya tidak perlu jaringan yang begitu kuat, tapi asalkan dia memang berada di jaringan yang cukup stabil saja, di area yang 3G maupun 4G yang lumayan, itu juga bisa terkoneksi dengan baik, tidak putus-putus. Mungkin kalau di Google Meet kan sering terlempar dan lain sebagainya. Kalau di tim itu pengalaman kami tidak ada kejadian seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan itu biasanya kalau kemarin Ibu dan Bapak semuanya pernah mengikuti pelatihan guru inovatif, itu diberikan secara cuma-cuma akun itu. Waktu itu kami pernah membuatkan akun yang cukup banyak jumlahnya, tapi nanti kami coba koordinasikan lagi kalau Bapak dan Ibu ingin memiliki akun itu ya, akun Office 365 yang secara cuma-cuma itu, kami nanti coba tanyakan kembali. Kemudian kalau di setiap sekolah yang punya website yang sudah pernah diintegrasikan di Office 365 Bapak Ibu itu juga bisa mendapatkan akun ini secara cuma-cuma. Nah, kebetulan sekolah kami itu punya akunnya, cuman nanti di ekstensinya itu domainnya adalah domain sekolah ya. Biasanya kalau di situ ada nama sekolahnya, misalkan di tempat kami itu biasanya di belakang ada nama domainnya smn1jaro.sch.id. Itu aja sih mungkin sebagai identitas untuk setiap user baru yang digunakan. Kalau itu menurut nggak bermasalah bagi Bapak dan Ibu, nanti dengan senang hati saya akan membuatkan akunnya secara cuma-cuma untuk Bapak dan Ibu semuanya. Itu kapasitasnya kurang lebih satu user 5 terabyte, jadi sangat besar sekali. Kemudian untuk proses penggunaan pada saat record kegiatan tidak terbatas, jadi langsung tersimpan di cloudnya. Nanti kalau kita mau cari pada saat diperlukan, itu namanya juga sudah bisa kita setting sebagaimana yang kita inginkan. Kalau yang lainnya mungkin ya yang versi offline ya, itu bisa digunakan juga seperti Filmora, tapi agak berat sih Bapak Ibu. Pak Kasno putus-putus ya? Oh iya kah? Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kalau di Kalimantan biasa. Di Kalimantan gitu ya, agak jelek sinyal. Saya kira itu mungkin karena sinyalnya nggak terlalu baik Bapak Ibu, karena suara saya mungkin terputus nih karena jaringan. Itu aja usul saya, mungkin nanti bisa ada pembekalan IT. Kemudian kalau tadi Bapak Ibu ada yang berkenan tadi ya. Baik, terima kasih Pak Kasno. Silakan Bu. Saya kira di saya aja. Ternyata di Bu Wanang juga putus-putus ya. Sambil mendengarkan ini apa gitu, menarik kesimpulannya. Baik, mungkin saya tarik kesimpulannya dari Pak Kasno. Beliau siap untuk dari bidang IT-nya, dan juga tadi sempat terambil oleh saya bahwa Pak Kasno juga siap untuk menyediakan akun dengan cuma-cuma ya, seperti itu ya. Yang siap pakai untuk kita sih Pak Kasno, mudah-mudahan berbaginya dan juga tadi kita semua itu luar biasa. Baik Pak Kasno, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan IT-nya dan ilmu di Pak Kasno yang luar biasa, dan juga ada balasannya untuk Pak Kasno
sudah legowo untuk berbagi dan juga kesediaannya menyiapkan akun ya yang kalau nggak salah. Kemudian banyak sekali materi yang tadi disampaikan sama, tapi kita karena putus-putus dan juga ada bagian-bagian yang belum kita pahami di bidang IT, belum kita cerna dengan baik. Mudah-mudahan nanti tinggal kontak mau kapan ini untuk berbaginya, nanti kita siapkan juga. Ini juga di kolom chat Pak Ali sekalian berbagi penyediaan akunnya. Oke, terima kasih ya, betul. Langsung dijadwalkan saja dan dikoordinasikan dengan Bapak dan Ibu yang lainnya di bidang IT-nya. Baik, ada mungkin Bapak dan Ibu yang akan tanyakan atau disampaikan? Sedikit Bu Ade sedikit. Mangga Bapak. Terkait dengan budaya positif, disiplin positif ya. Kemarin itu kan kita lebih diarahkan untuk bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Sebenarnya di beberapa ketika saya masuk dalam pertemuan Google Meet antara fasilitator dan calon guru penggerak kemarin, banyak sekali didiskusikan itu adalah tentang bagaimana dengan reward dan ada beberapa itu reward itu tidak perlu, itu punishment itu tidak perlu, ya kan? Sebenarnya terkadang banyak yang salah paham tentang ini. Artinya bahwa reward itu sudah sampai kepada mungkin dikti bahwa itu akan membangkitkan motivasi intrinsiknya siswa, maka dicegah. Artinya tidak ketika kita memberikan reward itu tidak baik, tapi memang kita harus dengan kondisi yang ada. Ketika kita melihat indikasi bahwa itu akan menjadi ekstrinsik dari siswa, maka itu harus mungkin dikurangi lah seperti itu. Kemudian ada lagi kemarin tentang tidak salah ini tentang apalagi ya, saya lupa itu. Jadi memang ini ada pemahaman pelangsung, karena ini kemarin terus terang saya lihat seru sekali antara diterapkan dengan tidak diterapkan. Ya, apalagi kemarin ada tentang cerita bagaimana motivasi intrinsiknya itu terjadi ketika diberikan reward secara terus-menerus dengan menggunakan bintang dan sebagainya. Ya, jadi itu mungkin yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah betul bahwa motivasi ekstrinsik itu tidak dibutuhkan lagi? Nah, ini contoh begini, di sekolah saya itu, ya contoh ya, di sekolah saya itu memang sistem pendidikan kami itu mulai dari SD sampai kami saya kan di SMK ya, memang kalau menurut saya secara pribadi itu tidak berkesinambungan disiplin positifnya, sehingga ya banyak dari antara siswa yang kemudian ketika kita memberikan motivasi intrinsiknya, memberikan disiplin positif, maka mereka itu justru memanfaatkannya sebagai sebuah kelonggaran bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, ada kasus berapa kali kita adakan coaching, kemudian ada terkait dengan kesepakatan kelas, itu terus itu dilanggar seperti itu. Saya melihat bahwa ternyata ketika kita melakukan disiplin positif itu harus diterapkan secara menyeluruh oleh guru. Nah, itu akan kalau kita terapkan hanya dari satu